Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi pengembangan bahan ajar dan media PAUD. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Liza Kotrunada dengan NIM 036, yang kedua ada Intan Baharul Azhara Putri dengan NIM 045, dan yang ketiga ada Nitaul Rokbani dengan NIM 078. Baik, yang pertama di sini ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat komunikasi yang memuat informasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan perhatian siswa. Jenis media pembelajaran ini mencakup teks, gambar, audio, video, atau perangkat keras, teknologi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membantu siswa dalam memahami materi, serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya ada materi definisi media pembelajaran menurut ahli. Yang pertama ada menurut Wilbur Schramm. Media pembelajaran adalah teknik membawa informasi atau pesan pembelajaran. Sedangkan menurut Briggs, media pembelajaran adalah wahana fisik yang mengandung materi pelajaran. Dan yang terakhir menurut Yusuf Hadi Miarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar mengajar. Dari definisi media pembelajaran menurut para ahli, dapat disimpulkan media pembelajaran merupakan alat komunikasi yang memuat informasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan perhatian siswa. Penting untuk membuat media pembelajaran dengan pertimbangan yang matang, termasuk kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan konteks pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa, membangkitkan minat belajar, dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Materi yang selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Media ini dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Contohnya yang pertama, media cetak. Media cetak ini media yang diterbitkan dalam bentuk cetak seperti buku teks, buku panduan, brosur, dan poster. Yang kedua ada media audio. Media audio ini media yang disampaikan melalui suara seperti rekaman audio, podcast, atau lagu pembelajaran. Yang ketiga ada media visual. Media visual ini media yang dipresentasikan dalam bentuk gambar, grafik, diagram, atau ilustrasi seperti slide presentasi, papan tulis, atau papan gambar. Yang keempat ada audiovisual. Audiovisual ini gabungan antara media audio dan visual seperti video pembelajaran di YouTube atau animasi atau film pendidikan. Yang kelima ada media digital interaktif. Media ini media yang tersedia dalam format digital yang dapat diakses dan diinteraksikan oleh pengguna, seperti game edukatif, aplikasi pembelajaran, atau e-book. Yang keenam ada media realia. Media ini menggunakan objek nyata atau benda asli untuk menunjukkan konsep atau keterampilan tertentu seperti model anatomi, alat-alat sains, dan artefak sejarah. Berikut contoh-contoh media pembelajaran. Yang pertama, ada video pembelajaran. Video pembelajaran contohnya seperti YouTube, kursus online yang menggunakan video tutorial seperti Ruang Guru. Kemudian ada presentasi. Yang kedua, ada aplikasi pembelajaran. Contohnya aplikasi seperti Google Classroom, Duolingo. Kemudian ada Ruang Guru. Yang ketiga ada games pembelajaran, contohnya games Minecraft Education Edition, Stretch, and Codable.
yang dibangun khusus untuk mengajarkan materi dengan mekanisme yang menarik dan interaksi yang efektif. Yang keempat ini ada sosial media. Sosial media itu contohnya di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok yang dapat digunakan untuk mengajarkan materi, sharing informasi, diskusi, dan kolaborasi. Nah, yang selanjutnya ada VR atau virtual reality, contohnya seperti Google Expedition, Oculus Quest, dan HTC Vive yang menggunakan teknologi VR untuk membuat pengalaman pembelajaran lebih realistis dan interaktif. Yang terakhir ada augmented reality atau AR, contohnya platform seperti Aurasma, Blipar, dan Zepworks yang menggunakan teknologi IR untuk membuat pengalaman pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Dengan beragamnya jenis-jenis media pembelajaran, pendidik diharapkan dapat memilih media pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran yang ada, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Yang selanjutnya ada materi pengertian sumber belajar. Sumber belajar sebagai salah satu komponen atau unsur pembelajaran anak usia dini memegang peranan penting dalam rangka terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang bermutu, menarik, dan bermakna bagi anak. Sumber belajar tersebut menjadi sangat penting karena ketersediaannya akan menumbuhkan semangat, motivasi, dan minat anak untuk belajar dan mengeksplorasi berbagai sumber informasi secara leluasa dan sesuai dengan minat anak-anak. Selanjutnya ada definisi sumber pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Warsito, mengatakan bahwa sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individu. Yang kedua ada sumber pembelajaran menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, bahwa sumber belajar merupakan sumber daya yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian maupun seluruhnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengertian sumber pembelajaran menurut Asosiasi Pendidikan Komunikasi dan Teknologi Pendidikan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar adalah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Dari definisi sumber belajar menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar baik berupa manusia, hewan, benda, tumbuhan, dan keadaan tertentu. Dengan demikian, peserta didik dapat memanfaatkannya sebagai sumber kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber pembelajaran. Yang pertama ada pesan. Pesan ini merupakan informasi yang disampaikan berupa ide, makna, dan fakta. Pesan ini berkaitan dengan konteks pembelajaran, misalnya terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan direkonstruksikan kembali oleh pelajar. Yang selanjutnya adalah orang tertentu yang terlibat dalam penyaluran pesan seperti guru. Yang ketiga ada bahan. Bahan ini merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat lunak. Dalam hal ini, bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Yang keempat ada alat.
Alat ini merupakan alat yang sering disebut dengan perangkat keras. Alat ini berkaitan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat juga merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang disebut perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Sumber belajar ini seperti komputer, televisi, tape recorder, VCD. Yang kelima ada teknik. Teknik ini merupakan prosedur atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Dalam hal ini, dengan kata lain, teknik adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada latar. Latar merupakan setting lingkungan di mana pesan akan ditransmisikan atau disampaikan. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana seorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya perpustakaan, museum, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya ada alat permainan edukatif. Di sini ada pengertian dari alat permainan edukatif atau yang biasa disebut dengan APE. APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan atau edukatif dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan seluruh kemampuan anak. APE ini biasanya merupakan alat permainan yang dirancang untuk membantu anak usia dini belajar dengan lebih baik dan meningkatkan berbagai aspek perkembangan mereka seperti aspek fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan moral. API ini dapat membantu anak belajar sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Selanjutnya ada definisi alat permainan edukatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Depdiknas Dirjen PAUD menjelaskan bahwa APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan atau edukatif dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Yang kedua, menurut Maike Sugianto dalam Yesbiati, APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, menurut Negara dan Darmawati, bahwa APE adalah alat permainan yang dapat memberikan fungsi permainan secara optimal dalam perkembangan anak. Melalui permainan ini, anak akan selalu dapat mengembangkan kemampuan fisik, bahasa, kognitif, dan sosial emosionalnya. Dari definisi APE menurut para ahli dapat diambil kesimpulan APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang selanjutnya ada jenis-jenis alat permainan edukatif. Menurut Abdul Khobir terdapat dua jenis alat permainan edukatif, antara lain alat permainan tradisional dan alat permainan elektronik atau modern. Alat permainan tradisional ini adalah objek yang digunakan dalam permainan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu budaya atau masyarakat. Alat-alat ini biasanya terbuat dari bahan-bahan alami atau bahan sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar, dan mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan interaksi sosial, meningkatkan keterampilan fisik dan mental, dan juga meningkatkan kehidupan budaya suatu komunitas. Nah, selanjutnya alat permainan modern atau elektronik. Alat permainan elektronik ini dikenal sebagai alat permainan modern. Berbeda dengan alat permainan tradisional yang seringkali terbuat dari bahan alami dan dimainkan secara fisik. Alat permainan elektronik
menggunakan teknologi elektronik dan biasanya terhubung ke komputer atau perangkat mobile. Nah, yang selanjutnya ada contoh-contoh dari jenis APE tadi. Yang pertama ada congklak. Congklak ini untuk meningkatkan kemampuan kognitif serta motorik halus anak. Yang kedua ada puzzle. Puzzle ini dapat menstimulasi motorik halus dan juga kemampuan kognitif anak. Yang selanjutnya ada engklek. Engklek ini dapat menstimulasi motorik kasar anak karena anak melalui permainan engklek ini dapat bergerak dan permainan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi, engklek ini dapat menstimulasi motorik kasar sekaligus menstimulasi sosial emosional anak. Selanjutnya ada boneka tangan. Boneka tangan ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Dapat juga mengembangkan aspek moral, melatih daya imajinasi, dan melatih keterampilan motorik halus anak. Yang selanjutnya ada permainan ular tangga. Permainan ini dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional anak. Selain melatih sosial emosional anak, permainan ini juga melatih kesabaran dan ketekunan dalam mencapai angka yang paling puncak dan melatih kesabaran anak untuk menunggu giliran bermain. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.